Halo, ketemu lagi pada video kali ini. Ya, ini adalah video terbaru saya. Ini adalah salah satu bagian dari seri video mengenai bisnis data science. Seri video ini untuk mendukung proses belajar terkait dengan bisnis data science. Nah, pada video ini saya akan jelaskan beberapa konsep dasar yang kita perlu pahami sebelum kita mempelajari hal-hal teknis terkait dengan bisnis data science ya. Oke, kita lihat yang pertama adalah slide ini menunjukkan bagaimana perkembangan produk, ya, tren bisnis maupun kinerja dari sebuah operasional bisnis. Jika kita membandingkan proses ataupun model operasi dari dua kelompok yang berbeda, yaitu traditional operating model dan digital operating model. Kita bisa melihat di sini grafik yang dihasilkan sangat berbeda. Ya, seiring waktu maupun jumlah konsumen, maka nilai dari produk atau bisnis itu akan meningkat. Tetapi kita bisa melihat perbandingan antara traditional operating model dan digital operating model ini menunjukkan data yang berbeda. Ya, ini adalah dari artikel yang ada di Harvard Business Review ya, tahun artikel Januari Februari 2020 menunjukkan fenomena ini. Apa yang dapat kita tarik dari grafik ini adalah bagaimana proses bisnis yang baru yang dalam hal ini dikatakan berbasis digital ya, itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan sebuah bisnis. Kita bisa melihat berbagai komponen yang mendukung digital operating model itu sering dipengaruhi oleh bagaimana teknologi berperan di dalamnya. Nah, ada satu konsep ataupun alat ataupun model yang sering berperan aktif dalam perkembangan digital operating model saat ini, yaitu yang disebut dengan artificial intelligence. Ya, kita mungkin pernah dengar istilah ini ya, artificial intelligence. Tetapi apakah sebenarnya artificial intelligence itu? Nah, sesi video kali ini saya akan membahas uh, lebih detail mengenai konsep artificial intelligence dan bagaimana sebenarnya perannya di dalam sebuah proses bisnis ya. Yang pertama, kita akan melihat definisi dari artificial intelligence. Walaupun kita pernah mendengar, mungkin definisi di luar sana sebenarnya sangat beragam ya. Berbagai macam definisi disampaikan oleh para peneliti, ahli, maupun profesional praktisi yang ada. Mereka mendefinisikan artificial intelligence dengan berbagai macam konsep. Nah, ini ada salah satu definisi yang menurut saya cukup bisa menggambarkan ya, artificial intelligence itu apa. Jadi di sini dikatakan oleh Henlein dan Kaplan pada tahun 2019 ya, dalam artikel mereka. Ya, pada prinsipnya artificial intelligence itu adalah satu sistem ya, satu sistem yang diharapkan bisa meniru manusia ya. Satu sistem yang diharapkan bisa meniru pola perilaku dari manusia. Ya, kita mungkin pernah membayangkan ya, manusia itu memiliki karakteristik pola perilaku yang spesial dibandingkan eh, komponen lain yang ada di alam semesta ini, baik itu benda mati lainnya ataupun makhluk hidup lainnya. Nah, manusia ini memiliki karakter yang spesial. Nah, artificial intelligence menurut Heinlein dan Kaplan ini dikatakan adalah sistem yang diharapkan bisa menghasilkan ya atau meniru ya, reproduce ini bisa kita definisikan meniru ya pola perilaku dari manusia ya. Pola perilaku manusia itu di sini ada komponen kognitif ya. Kognitif ini bisa dikatakan adalah komponen kecerdasan yang ada di dalam manusia ya, pola pikir kita ya, bagaimana kita menggunakan logika dalam berperilaku. Nah, itu diharapkan sistem ini bisa meniru hal tersebut juga. Kemudian berikutnya adalah emosional. Ternyata dalam diri manusia itu kan juga ada emosi ya, komponen emosi dalam diri manusia. Nah, ini juga diharapkan sistem ini bisa memiliki komponen tersebut ya, atau bisa membangkitkan komponen tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah social intelligence. Bagaimana diri
seorang individu manusia ini perlu berinteraksi dengan individu lainnya. Ya, sehingga manusia sering disebut dengan makhluk sosial. Nah, komponen ini juga ingin ditiru oleh sistem yang akan dibangun dalam konsep artificial intelligence tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa artificial intelligence adalah satu kesatuan eh, model ataupun sistem yang ingin meniru pola perilaku manusia secara utuh, seutuh-utuhnya. Ya, walaupun dalam tanda kutip kita mungkin bisa membayangkan, wah, seberapa canggih atau seberapa utuh sistem yang dibangun oleh manusia bisa meniru perilaku manusia secara menyeluruh. Ini masih menjadi pertanyaan tentunya ya. Nah, tetapi kita sampai di situ dulu, kita ingin membatasi bahwa ini adalah definisi dari artificial intelligence. Saya berharap definisi ini memberikan kita gambaran yang cukup jelas gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan melihat bagaimana sebenarnya artificial intelligence ini saat ini diadopsi atau digunakan. Banyak riset dilakukan dan sudah praktisi sudah mencoba. Nah, ini adalah data hasil riset dari McKinsey ya, tahun 2021 ditunjukkan bahwa pada tahun 2020 lalu ya, organisasi yang mengadopsi penggunaan AI, artificial intelligence ini ada sekitar 45%, mereka mulai mengadopsi, mulai mencoba. Ya, tentu di situ ada tahap yang baru mulai, ada yang sudah expert, ada yang sudah profesional menggunakan AI ini di dalam operasional bisnis mereka. Nah, kita bisa melihat pada tahun 2021 ternyata ada peningkatan. Jadi tren yang ada itu menunjukkan bagaimana AI ini mengalami peningkatan dalam adopsinya di industri dan bisnis. Dari sini kita bisa melihat bahwa AI ini adalah masa depan yang sangat penting dalam operasional bisnis. Oke. Nah, kita akan melihat bagaimana sebenarnya AI ini mensupport operasional bisnis ya secara teknis. Ini semakin teknis, kita melihat contoh yang mungkin bisa saya berikan beberapa contoh yang sederhana di sini bagaimana AI ini sebenarnya sudah mulai berperan di dalam operasional bisnis. Yang pertama adalah automating business process. Jadi di dalam artikelnya Harvard Business Review ada disebutkan tiga support penting atau tiga hal penting yang bisa diberikan oleh AI dalam proses bisnis ya, yang selama ini mungkin sudah mulai berjalan. Tentu di masa depan akan ada banyak potensi bagaimana AI ini diterapkan di dalam operasional bisnis. Oke, yang pertama adalah automating business process. Pada bagian ini intinya AI ini ingin membantu atau mendukung proses bisnis ini bisa berjalan secara otomatis dan lebih mudah tentunya, dan akan meringankan beban kerja manusia baik secara fisik maupun non fisik ya. Kita akan bisa melihat contoh, salah satu adalah contoh kita bisa melihat robot ini. Robot ini adalah robot dari Alibaba, grup Alibaba, yang mereka sudah terapkan di berbagai organisasi bisnis mereka, mulai dari hotel, restoran ya, dan beberapa bidang operasional lainnya. Kita melihat robot ini bisa melayani pelanggan. Kalau di hotel itu mereka bisa melayani kebutuhan dari room service, beberapa layanan sudah menggunakan robot ini ya. Ini robot dari Alibaba. Nah, di dalam robot ini ditanamkan satu sistem yang menggunakan AI bagaimana dia bisa berinteraksi dengan konsumen ataupun pelanggan secara langsung tanpa operasional dari manusia ya. Kita bisa membayangkan robot ini bisa mengantarkan makanan ke meja yang dituju ya. Mereka juga bisa berkomunikasi dengan suara ya, sehingga pelanggan mungkin tertarik dan excited kemudian memoto. Ya ini karena robot ini mungkin baru-baru awal ada. Tetapi inilah contoh bagaimana AI ini mulai diterapkan di dalam otomasi proses bisnis yang ada. Beberapa contoh lainnya lagi, ada lagi nanti silahkan kalian coba cari beberapa contoh lain. AI ini mulai digunakan di mana di bagian ini untuk otomasi proses bisnis ya. Kita lihat yang kedua adalah bagaimana AI mensupport proses bisnis yang ada. Di dalam artikel Harvard Business Review 2018 ini dikatakan gaining insight through data analysis. Jadi dengan data yang begitu banyak
Nah, AI juga bisa mengambil peran penting di dalamnya. Salah satu contohnya adalah bagaimana AI ini mendukung produsen untuk meramalkan pola konsumsi dari konsumennya. Mereka bisa menyusun atau mendeskripsikan pola-pola konsumsi dari setiap customer mereka, sehingga mereka bisa membangun produk yang bisa memenuhi dari harapan dari customer mereka. Contohnya saat kita berbelanja ya, khususnya hal ini sangat banyak diterapkan kalau kita lihat sekarang di toko-toko online misalnya ya. Kalau kalian pernah membuka platform-platform marketplace ya, aplikasi-aplikasi marketplace yang toko online, mungkin kita tidak pernah sadar sebenarnya beberapa produk yang sering muncul di halaman awal dari aplikasi ini itu adalah hasil dari olahan AI, artificial intelligence, di mana sistem yang ada di dalam marketplace tersebut menggunakan profil belanja kita ya, data-data belanja kita selama ini, kemudian mereka mengolah data tersebut sehingga menampilkan beberapa produk lain yang itu diharapkan adalah produk-produk yang bisa menarik perhatian kita sebagai konsumen. Nah, ini ada contoh yang sangat sederhana yang sudah banyak diterapkan di beberapa marketplace yang ada, termasuk di Indonesia juga. Ya, ini contoh bagaimana data yang dianalisis menggunakan AI ini bisa mendukung bagaimana proses marketing pemasaran sebuah produk. Dan data-data lainnya yang begitu banyak beredar itu juga masih bisa digunakan untuk berbagai proses di dalam AI ini. Nah, ini kita akan banyak menyentuh ke bagian ini di dalam mata kuliah bisnis data science nanti. Kemudian yang ketiga, peran penting AI yang sudah ada selama ini ya, engaging with customers and employees. Ya, ini adalah salah satu aplikasi AI juga yang paling banyak digunakan saat ini, yaitu bagaimana AI ini mendukung proses komunikasi ya. Engaging ini membangun ikatan ya, engaging ini membangun keterlibatan ya, keterlibatan dari konsumen maupun karyawan terhadap organisasi bisnis ataupun produk ya. Contohnya adalah yang paling simpel adalah dengan adanya bot chat ya, robot untuk chatting ya, biasanya chatbot ya, bukan bot chat, chatbot ya, itu adalah robot untuk melayani chatting konsumen maupun karyawan di dalam perusahaan misalnya. Banyak sekali kita sudah mulai temukan fitur ini di dalam berbagai aplikasi maupun website ya. Kita mungkin di antara kita ada yang tidak sadar bahwa yang melayani diskusi kita sebenarnya adalah robot yang dibangun dengan AI. Jadi AI ini mengumpulkan data begitu banyak dari pelanggan, konsumen, termasuk fitur-fitur yang kita harapkan itu dia olah, robot ini mengolah, aplikasi ini mengolah, kemudian dia bisa mereplay setiap pertanyaan kita ataupun chatting kita, termasuk beberapa fitur yang ada di dalam operating system, misalnya di Windows maupun di Apple ya produknya, itu operating system mereka memiliki fitur-fitur yang menggunakan AI untuk mendukung proses hubungan atau engaging dengan kita sebagai user. Ya, oke. Jadi ini adalah tiga peran penting yang selama ini sudah ada di dalam aplikasi AI yang selama ini kita sering temui, baik kita sadar maupun tidak. Berikutnya kita akan melihat dari data yang ada bagaimana manfaat AI selama ini kalau kita ukur ya. Nah, dari data di Harvard Business Review didapat data bahwa AI berperan yang sudah cukup banyak, itu termasuk adalah bagaimana kita meningkatkan fitur-fitur dari sebuah produk ya, ataupun kinerja dari produk kita. Pada riset-riset saya terdahulu ada ditunjukkan bahwa untuk bisnis yang berkelanjutan, maka bagaimana nilai sebuah produk itu akan sangat menentukan ya, sebuah bisnis bisa berkelanjutan ataupun tidak. Itu adalah faktor utama yang sangat penting, sehingga para pelaku bisnis melihat itu hal yang mulai melihat itu adalah hal yang penting, maka mereka bisa menerapkan AI ini di dalamnya.
Dan kita bisa melihat salah satu manfaat utama AI di sini ternyata adalah bagaimana meningkatkan fitur ataupun kekuatan dari produk kita. Itu sudah 51% para aplikator atau penerap AI ini di dalam bisnis, mereka merasakan manfaat dari AI untuk hal tersebut. Kemudian manfaat lainnya adalah optimalisasi internal untuk bisnis prosesnya, operasional bisnis, kemudian untuk mendukung bagaimana kreativitas dibangun di antara karyawan ataupun untuk otomasi dari pekerjaan. Itu sudah 36% para pelaku bisnis melihat bahwa AI berperan di situ. Kemudian proses pengambilan keputusan, membangun produk baru, itu juga AI sudah mulai berperan cukup besar di situ ya. 30% dari pelaku bisnis sudah menyatakan hal tersebut. Dan beberapa fungsi lainnya ya, termasuk proses pemasaran ya, sampai pengurangan biaya ya. Oke. Termasuk proses untuk menggali potensi pasar yang baru juga. 25% pelaku pasar menyatakan hal tersebut. Ya, ini adalah manfaat yang sudah dirasakan dari AI. Dan kita yakin manfaat ini akan terus berkembang di masa depan saat orang semakin familiar dengan konsep dari AI ini. Oke, jadi kita punya pertanyaan cukup banyak sebenarnya. Di mana saja AI sudah mulai diaplikasikan saat ini ya, diterapkan di mana saja. Ya, kemudian terkait dengan mata kuliah bisnis data science ini sebenarnya di mana posisinya dengan AI. Ya, saya akan jelaskan hal-hal ini di video-video berikutnya. Semoga bisa memberikan kita gambar yang jelas bagaimana AI berperan dalam proses bisnis dan dikaitkan dengan bisnis data science. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.